Pernah nggak sih kamu merasa, udah kerja keras setiap hari, usaha udah dijalani, doa juga nggak pernah ketinggalan, tapi kok rezeki rasanya tetap aja seret? Hidup kayak muter di tempat. Uang masuk sebentar, keluar lagi. Peluang datang, tapi cepat menghilang. Nah, bisa jadi, masalahnya bukan di luar sana, tapi justru ada di dalam rumahmu sendiri. Lebih tepatnya, di bagian paling depan dari rumah kamu, teras rumah. Mungkin terdengar sepele, tapi percaya atau enggak, teras rumah bisa jadi pintu utama datangnya rezeki, atau malah jadi penghalangnya. Dan di video ini, kita akan bahas 9 ciri-ciri teras rumah yang bisa mendatangkan rezeki dengan cepat dan memakmurkan penghuninya. Coba dengar cerita Ibu Sari. Beliau seorang ibu rumah tangga biasa, tinggal di pinggiran kota dengan suami dan 2 anak. Dulu hidup mereka pas-pasan. Tiap bulan selalu kejar-kejaran dengan tagihan. Sampai suatu hari, Ibu Sari ikut pengajian dan mendengar bahwa suasana rumah bisa mempengaruhi datangnya rezeki. Mulai saat itu, beliau rajin membersihkan teras, menata tanaman, dan membuang barang-barang yang numpuk di depan rumah. Ajaibnya, sejak itu suaminya tiba-tiba dapat proyek besar. Anaknya yang sulung juga keterima beasiswa. Dan gak lama kemudian, mereka bisa renovasi rumah secara bertahap. Rezekinya kayak ngalir terus, kata Ibu Sari. Apakah hanya kebetulan? Atau memang teras rumah bisa membuka jalan bagi rezeki? Di video ini, kita bakal bongkar jawabannya. Nah, sebelum kita mulai pembahasan lengkapnya, aku mau tahu dulu nih, kamu nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar ya. Biar kita bisa saling sapa dan berbagi pengalaman. Dan kalau kamu suka bahasan tentang rumah, energi positif, dan cara-cara sederhana membuka pintu rezeki, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, kita akan terus bahas hal-hal yang bisa bikin hidup kamu lebih berkah, tenang, dan penuh rezeki. Yuk, kita mulai perjalanan menarik ini bareng-bareng. 1. Teras bersih dan terawat. Teras rumah yang bersih bukan cuma enak dipandang, tapi juga jadi magnet bagi energi positif. Banyak orang gak sadar, tumpukan barang yang gak kepakai, daun-daun kering, debu yang menempel di sudut-sudut, itu semua bisa menutup aliran rezeki. Padahal, teras adalah tempat pertama yang disambangi energi baik dari luar. Kalau yang pertama dilihat saja sudah semrawut, rezeki pun bisa jadi enggan mampir. Bayangkan kamu mau masuk rumah orang, tapi bagian depannya kotor, berantakan, penuh sampah dan bau nggak sedap. Pasti jadi males, kan? Nah, begitu juga rezeki. Kalau kamu ingin energi keberkahan masuk dengan leluasa, pastikan teras rumahmu bersih, terawat, dan nyaman dilihat. Nggak perlu mewah, cukup rapi dan bersih setiap hari. Ini langkah paling sederhana tapi sering diremehkan. 2. Pintu utama terlihat jelas dan tidak terhalang. Pintu rumah adalah simbol gerbang rezeki. Kalau pintu utamamu tertutup tanaman rimbun, tertumpuk sepatu, atau bahkan terhalang pagar yang jarang dibuka, itu bisa menghalangi aliran energi baik masuk ke rumah. Secara simbolis, rezeki itu butuh jalur yang jelas. Kalau pintunya saja nggak terlihat, gimana rezeki bisa datang tanpa tersesat? Coba deh perhatikan. Apakah pintu rumah kamu mudah terlihat dari jalan? Atau malah tersembunyi di balik barang dan tembok tinggi? Bukan berarti kamu harus mengubah desain rumah besar-besaran, tapi cukup pastikan bahwa jalur menuju pintu utama bersih, terbuka, dan mudah diakses. Biar rezeki tahu persis, oke, ini rumah yang harus saya datangi. 3. Ada tanaman hidup. Tanaman hidup itu simbol kehidupan, pertumbuhan, dan kesuburan. Kehadirannya di teras bisa memberikan suasana adem, segar, dan menenangkan hati. Menurut banyak kepercayaan, termasuk Feng Shui dan tradisi lokal, tanaman yang tumbuh subur di depan rumah itu bisa jadi tanda bahwa energi positif sedang bersahabat denganmu. Tapi, catat baik-baik, tanamannya harus dirawat. Tanaman mati, kering,
Atau layu justru bisa memberikan kesan negatif dan menghambat aliran energi. Pilih tanaman yang kuat, nggak ribet perawatannya. Seperti lidah mertua, sirih gading, atau bunga Kamboja Jepang. Dan yang paling penting, rawat dengan cinta. Karena tanaman yang tumbuh dengan kasih sayang, akan memancarkan energi positif ke seluruh rumah. 4. Teras menghadap arah yang tepat. Banyak orang nggak menyadari bahwa arah hadap teras rumah juga bisa mempengaruhi kelancaran rezeki. Dalam ilmu Feng Shui, misalnya, teras yang menghadap ke timur atau tenggara sering dianggap membawa berkah karena menerima sinar matahari pagi, sumber energi alami yang menyehatkan dan menyegarkan suasana rumah. Tapi bukan berarti kalau rumahmu tidak menghadap timur, kamu jadi pesimis. Yang penting adalah bagaimana kamu mengatur pencahayaan dan aliran udara agar tetap terasa segar dan terbuka. Jika terasmu gelap dan pengap, tambahkan elemen yang membawa terang, seperti cat warna cerah, cermin, atau lampu taman. Rezeki itu datang lewat banyak cara, tapi dia butuh jalur yang terang untuk masuk. 5. Penerangan yang cukup. Teras yang terang akan terasa ramah dan terbuka, baik di siang maupun malam hari. Kalau terasmu terlalu gelap saat malam, bukan cuma bikin takut, tapi juga memberi kesan suram dan tertutup. Dalam simbol energi, terang melambangkan kejelasan, harapan, dan semangat baru. Semua elemen yang dibutuhkan untuk mendatangkan rezeki. Pencahayaan yang baik nggak harus mahal. Cukup pasang lampu temaram yang hangat, dan hindari sudut-sudut gelap yang jarang tersentuh cahaya. Kalau memungkinkan, gunakan juga cahaya alami di siang hari dengan tidak menutup teras sepenuhnya. Rumah yang terang, hati yang terang, jalan rezeki pun jadi terbuka lebar. 6. Ada kursi atau tempat duduk nyaman. Teras yang dilengkapi kursi atau tempat duduk bukan cuma bikin rumah terlihat ramah, tapi juga membuka peluang hadirnya silaturahmi. Dan kita tahu, silaturahmi itu pembuka pintu rezeki. Tempat duduk yang nyaman mengundang orang berhenti sejenak, ngobrol, bertukar cerita. Siapa tahu dari sana muncul peluang baru, kenalan baru, bahkan rezeki yang gak terduga. Bayangkan kamu punya tetangga yang senang mampir ngobrol karena terasmu adem dan nyaman. Mungkin dari obrolan santai itu, kamu ditawari kerjasama, proyek, atau informasi berharga. Di sisi lain, tempat duduk juga jadi simbol kesiapan menerima tamu, dan tamu itu bisa berupa manusia atau rezeki. Jadi, jangan anggap remeh kursi di teras, ya. Tambahkan bantal kecil atau hiasan sederhana, biar makin menarik. 7. Ada simbol positif atau doa. Menempatkan simbol-simbol positif di teras rumah, seperti kaligrafi, kata-kata motivasi, atau doa, bisa memperkuat aura kebaikan yang terpancar dari rumahmu. Simbol ini bukan sekadar hiasan, tapi juga pengingat untuk terus berpikir positif, bersyukur, dan menarik energi baik dari semesta. Tapi hati-hati, jangan berlebihan. Jangan sampai teras malah penuh dengan ornamen yang justru bikin orang merasa berat atau tidak nyaman. Pilih simbol yang kamu pahami maknanya, yang membuat kamu merasa tenang setiap kali melihatnya. 1-2 ornamen yang bermakna jauh lebih kuat daripada puluhan hiasan yang sekadar ikut-ikutan. Ingat, energi rezeki suka kesederhanaan yang tulus. 8. Tidak dijadikan tempat menumpuk barang lama. Teras rumah bukan gudang. Sayangnya, banyak orang masih menjadikan teras sebagai tempat menumpuk kardus bekas, sepeda rusak, ember bocor, sampai perabot yang udah nggak dipakai. Tanpa sadar, ini bisa bikin energi rumah jadi buntu. Karena tempat yang penuh barang tidak berguna ibarat penyumbat aliran rezeki. Kalau kamu masih punya kebiasaan ini, yuk mulai sekarang bersin pelan-pelan. Pisahkan mana yang masih layak pakai, dan mana yang harus dibuang atau didonasikan. Semakin lapang dan bersih teras rumahmu, semakin leluasa juga energi rezeki masuk tanpa hambatan. Jangan tunggu nanti. Mulai dari satu sudut hari ini pun sudah cukup. 9. Aura positif yang terasa begitu masuk. Ada rumah yang begitu kamu melangkah ke terasnya,
langsung terasa adem dan tenang. Suasana itu bukan cuma dari cat dinding atau model bangunan, tapi dari energi yang diciptakan oleh penghuninya. Rumah yang penuh syukur, dijaga kebersihannya, sering dibacakan doa, dan diisi dengan pikiran-pikiran baik, akan memancarkan aura positif secara alami. Teras rumah adalah gerbang pertama dari semua itu. Kalau kamu sendiri merasa nyaman di teras, artinya orang lain dan rezeki pun akan merasa hal yang sama. Jadi, rawat teras bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Senyumkan hati saat menyapu, niatkan berkah saat menyiram tanaman, dan ucapkan doa saat membuka pintu. Energi positif itu nyata, dan teras rumah adalah tempat terbaik untuk memulainya. Jadi, gimana? Dari 9 ciri tadi, berapa yang sudah ada di teras rumah kamu? Atau malah belum ada satu pun? Tenang, nggak ada kata terlambat. Mulai dari bersihin teras, kasih tanaman, buka jalur energi, dan bikin suasana yang positif. Karena rumah yang baik bukan cuma nyaman ditinggali, tapi juga bisa jadi ladang datangnya rezeki tanpa henti. Yuk, mulai dari sekarang, rawat teras rumahmu. Karena kadang, pintu rezeki itu nggak jauh-jauh. Bisa jadi, dia udah berdiri di depan pintu rumahmu. Tinggal kamu siapin jalannya aja. Kalau kamu suka konten-konten kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Tulis juga di komentar, teras rumah kamu udah punya ciri keberapa aja? Atau, kamu pengen bahas topik Feng Shui rumah yang lain? Kasih tahu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rumah kamu makin berkah dan rezeki datang dari segala arah.